Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Fitri Setiorini, dosen pengampu mata kuliah praktikum konsep jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait paket tracer 5.1.9. Nah, di sini saya sudah memiliki file paket tracernya. Di sini akan saya buka terlebih dahulu ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait paket tracer investigate STP loop prevention. Nah, di sini pada port berwarna kuning ya, karena di sini port ini berwarna kuning karena STP mengetahui bahwa ada suatu redundansi, maka port tersebut diblokade terlebih dahulu. Dari redundansi tersebut STP melakukan blokade di salah satu port sehingga tidak terjadi looping seperti itu. Nah, di sini karena tadi sudah berwarna orange ya, sudah terjadi redundansi, maka saya akan reset terlebih dahulu supaya mengulang terlebih dari awal seperti itu. Nah, ini merupakan kondisi yang sudah di reset ya, reset activity. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan terkait kepada part-part yang setelah itu. Yang part pertama yaitu observe a configured spanning tree instance. Nah, pada part pertama ini di step 1 kita diminta untuk memping dari from PC1 to PC2 untuk memverify konektivitas between the host. Your ping should be successful gitu. Jadi pingnya tuh diminta untuk sebaiknya sukses gitu. Nah, di sini sudah memiliki IP dari tiap PC ini sudah memiliki IP address. Yang PC pertama atau PC 1 IP addressnya 192.168.1.100, sedangkan yang PC 2 192.168.1.101. Nah, seperti itu. Jadi kita akan melakukan ping terlebih dahulu dari PC 1 ke PC 2 dengan cara kita mengklik PC-nya, lalu kita memilih command prompt, lalu di sini kita memping, lalu kita langsung saja kopas dari sini ya, kopas Ctrl C, jangan lupa. Setelah itu kembali ke PC 1, langsung saja paste. Nah, jika di enter, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Itu tandanya ping sudah berhasil berjalan seperti itu. Nah, kita kembali ke yang ini lagi ya. Jadi untuk yang step 1 kita sudah berhasil dari PC 1 ke PC, ping dari PC 1 ke PC 2. Selanjutnya untuk step yang kedua kita diminta untuk view spanning tree status on each switch. Jadi di sini kita diminta untuk melihat spanning tree-nya, apakah dia berstatus FWD atau BLK atau ya berstatus FWD atau BLK. Jadi selain kita mengecek statusnya, kita juga mengecek root bright-nya, apakah ia berstatus not root bright atau tidak, atau yes, seperti itu. Yang pertama kita akan mengecek terkait switch S1 ya. Kita langsung saja klik kembali ke CLI, lalu langsung saja klik enter, enable. Nah, setelah enable jangan lupa kita untuk melihat spanning tree-nya dengan cara show spanning underscore tree VLAN 1 untuk melihat statusnya. Nah, di sini sudah tampil statusnya ya. Yang pertama kita yang akan dilihat itu sesuai pada ini, yaitu portnya. Yang pertama untuk port G0/1 statusnya apa? Statusnya jadi di sini G01 itu statusnya FWD. Jadi dia berstatus FWD, lalu untuk G02 statusnya juga FWD. Nah, selanjutnya bagaimana untuk melihat root bright? Nah, untuk melihat root bright-nya kita harus mengecek address dari VLAN satunya. Address dari root ID sama bright ID. Jika address
root ID dan bread ID sama, maka ia akan berstatus root break. Dan jika tidak sama, maka akan berstatus not root break, seperti itu. Nah, di sini untuk address root ID 00016448C6E7, sedangkan yang di break ID address 000B BE31D3DA, maka dapat disimpulkan bahwa pada switch 1 ini not root bright, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang S2 dan S3 kita melakukan hal yang sama seperti S1, seperti itu. Ya, supaya tidak susah, mungkin di sini bisa langsung kopas saja ya. Karena ini sama seperti itu. Jadi langsung saja ke S2. Nah, pada S2 langsung saja di enter. Enable. Lalu paste saja. Nah, di sini tetap sama VLAN 1. Jadi show spanning tree VLAN 1 langsung di enter. Nah, di sini kita akan mengetahui terkait statusnya. Yang pertama, pada S2 kita diminta untuk melihat port dari G01 dan G02. Nah, di sini G01 dan G02 ternyata statusnya adalah FWD, sehingga root break-nya kita lihat ya. Jadi root break-nya itu dari address yang root ID-nya 00016448C6E7, sedangkan root break ID itu 00016448C6E7. berarti root ID dan break ID-nya sama, maka dapat disimpulkan bahwa root break ia merupakan yes root break-nya, sehingga ya dia yes root break. Selanjutnya kita akan melakukan juga terkait ke switch S3 ya. Langsung saja ke S3. Lalu langsung enter, enable, jangan lupa. Setelah itu langsung saja kopas karena VLAN-nya juga sama, VLAN 1. Langsung saja di enter. Nah, di sini terdapat muncul lagi terkait statusnya. Jadi saya akan membuka terkait ini ininya ya, kolomnya. Jadi ya, untuk S1 yang diminta adalah G01 dan G0/2. G01 statusnya FWD, sedangkan G02 statusnya BLK. Nah, mengapa BLK? Karena jika status dari port tersebut menyatakan BLK, maka dapat disimpulkan bahwa port G0/2 ini diblok. Mengapa diblok? Karena ya, dia tuh di port G0/2 ini diblok oleh STP, seperti itu. Dan untuk root break-nya, jadi di sini root ID-nya itu 00016448C6E7, sedangkan break ID-nya 000CCF45C534. Maka dapat disimpulkan bahwa dia bukan root break, seperti itu, not root break. Selanjutnya kita karena sudah selesai, maka dapat disimpulkan bahwa hanya S2 saja yang yes root break, S1 dan S3 not root break, seperti itu. Lalu kita akan menjawab terkait pertanyaan ini. What do you think this link like means? Jadi kita itu ditanyakan yang mana aja gitu, yang kayak yang warnanya berbeda. Jadi yang berbeda tuh kan seperti ini, yang awalnya orange semua atau di blok semua. Jadi saat ini ketika dijalankan, ketika diatur lagi switchnya, maka yang berwarna oranye hanya terdapat pada S3, seperti itu, karena S3 merupakan port yang diblok oleh STP. Jangan lupa di S3 itu ada dua port. Yang pertama ada G0
2, G0/2 dan G0/1. Sedangkan yang di blok hanya G0/2 seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, what path will frames take from PC1 to PC2? Jadi kita diminta bagaimana untuk melewati PC1 PC2. Jadi untuk untuk pergi ke PC2 maka PC1 hanya melalui switch 1 dan switch 2, sehingga melewati switch 1 di mana switch 1 merupakan yang dilewati itu G0/2, lalu pada switch 2 yang dilewati adalah G0/1, lalu langsung ke PC2 seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, why do the frames not travel through S3? Kenapa S3 tidak dilalui atau tidak dilewati oleh ketika akan ke PC2 seperti itu. Jadi mengapa tidak dilalui ya, karena pada S2 karena pada S3 pada port G0/2 sudah terjadi pemblok atau blokade, karena pada G0/2 ini diblok oleh STP tersebut sehingga tidak dapat dilalui seperti itu. Lalu untuk pertanyaan keempat atau terakhir pada part 1 ini, kenapa spanning trace plays a part in blocking state. Jadi kenapa ada salah satu gitu ya, dari tiga port tersebut ada yang diblok gitu. Jadi jika tidak ada yang diblok, maka alur dari jaringan ini akan berulang sehingga berbentuk segitiga seperti ini. Jadi kan semisal ya kita ke ini, jika di G0/2 itu tidak di blok, maka akan terjadi redundansi atau terjadi looping, sehingga apa yang ia inginkan tidak tertuju atau apa yang PC1 lakukan tidak tertuju pada PC2 seperti itu, sehingga terjadi proses blocking state seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang part 2 observe spanning tree converge, kita langsung saja ke step 1, yaitu remove the connection between S1 ke S2. Jadi kita diminta untuk remove the connection ya, remove the connection between S1 dan S2. Nah, di sini kita akan ke S3 terlebih dahulu. Kita cek lagi ya. Kita pastikan dulu bahwa pada S3 ini statusnya kan BLK. Nah, jadi S3 ini pada switch S3 port G0/2 itu statusnya di blok atau ya di blok oleh STP. Nah, di sini kita akan menghapus atau meremove koneksi dari S1 dan S2. Jadi dari S1 ke S2 berarti di sekitar sini. Nah, untuk caranya kita klik delete. Nah, jika kita mengklik delete, maka akan muncul tampilan X seperti ini. Lalu tinggal klik saja di bagian sini. Nah, maka akan hilang. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita kembali ke CLI S3. Kita langsung saja ulangi untuk melihat show spanning tree VLAN satunya ya. Jadi kita langsung mengklik arrow up key ya. Jadi langsung jika sudah muncul kayak gini langsung saja di enter. Nah, di sini tadi yang awal semula statusnya BLK menjadi LSN. Selanjutnya jika diklik lagi atau dimasukkan lagi spanning tree VLAN-nya, maka yang muncul adalah LRN dari tadi LSN ya, LSN, LRN, dan jika diklik lagi maka statusnya akan FWD. Sehingga apabila koneksi dari S1 dan S2 diputuskan atau di remove, maka otomatis pada port S3 maksudnya pada switch S3 port G
002 ini otomatis akan berstatus FWD seperti itu, dimana proses proses statusnya dimulai dari yang awalnya menjadi blok BLK, lalu ketika dimasukkan atau dilihat spanning tree-nya menjadi LSN, lalu menjadi LRN, lalu menjadi FWD, sehingga sama seperti ini, seperti itu. Nah, lalu berarti untuk step 1 remove the connection between S1 dan S2 ini bisa dikatakan sudah selesai. Selanjutnya untuk step 2 yaitu observe spanning tree converge. Jadi kita diminta untuk mengobservasi apakah spanning tree converge-nya itu sudah berjalan atau tidak, seperti itu. Ya, kita ini quick return the CLI from switch tree and issue the show spanning tree plan 1. Tadi sudah ya bahwa pada S3 ini status dari G0/2 sudah menjadi FWD, seperti itu. Nah, untuk membuktikannya lagi kita diminta untuk memverifikasi lagi, memverifikasi connectivity lagi, kita diminta untuk memping dari PC1 ke PC2. PC1 ya. Lalu kita memping lagi ya. Ini yang tadi kan sudah berhasil memping. Kita ping lagi. Nah, ping dengan kode atau IP address dari PC2 192.168.1.101. Nah, jika di ping ternyata untuk statusnya sama dan sudah ada replay, maka dari itu jika sudah terdapat replay dapat dikatakan ping sudah berhasil, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.